Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Limpita. Di sini saya akan mempresentasikan proses terjadinya siklus hidrologi. Apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi adalah proses pergerakan air di bumi secara terus-menerus melalui berbagai tahapan. Air tidak pernah habis karena selalu bergerak dan berubah bentuk dari cair, uap, hingga padat dalam satu siklus yang disebut siklus hidrologi. Yang pertama, evaporasi. Tahap ini dimulai ketika sinar matahari memanaskan air yang ada di permukaan bumi seperti laut, sungai, danau, dan tanah basah. Akibat pemanasan, air berubah menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Evaporasi paling besar terjadi di lautan karena laut menutupi sekitar 70% permukaan bumi. Yang kedua, transpirasi. Selain dari permukaan air, tumbuhan juga melepaskan uap air ke udara melalui pori-pori daunnya atau stomata. Proses ini disebut transpirasi dan turut menambah kandungan uap air di atmosfer. Ini sangat penting di daerah hutan hujan tropis seperti Indonesia. Yang ketiga, evapotranspirasi. Istilah ini merupakan gabungan dari dua proses sebelumnya, yaitu evaporasi dan transpirasi. Total uap air yang dilepaskan ke atmosfer berasal dari air permukaan dan tumbuhan. Yang keempat, kondensasi. Setelah naik ke atmosfer, uap air akan mengalami pendinginan karena suhu di atas lebih rendah. Uap air ini lalu berubah menjadi titik-titik air kecil atau kristal es yang berkumpul membentuk awan. Inilah yang disebut kondensasi. Yang kelima, infiltrasi. Sebagian air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan meresap ke dalam tanah melalui celah-celah kecil yang di permukaan. Air ini menjadi air tanah yang sangat penting untuk sumur dan tumbuhan. Yang keenam, runoff. Air yang tidak meresap akan mengalir di atas permukaan tanah sebagai runoff. Air ini akan bergerak menuju sungai, danau, atau laut atau langsung ke laut. Runoff juga bisa menyebabkan banjir jika jumlah air berlebihan dan tanah tidak mampu menyerap. Yang terakhir, kembali ke laut. Pada akhirnya, air yang berasal dari presipitasi atau aliran permukaan akan kembali ke laut. Dari sini, siklus air dimulai lagi dari tahap evaporasi. Kesimpulannya, siklus hidrologi adalah perjalanan yang terus-menerus di mana air bergerak dari laut, danau, dan sungai ke udara sebagai uap lalu kembali ke bumi sebagai hujan atau salju. Proses ini sangat penting karena membantu menyediakan air untuk tanaman, hewan, dan kita sendiri. Jadi siklus hidrologi memastikan kita selalu memiliki air yang kita butuhkan untuk hidup dan menjaga bumi tetap sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.